Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas software yang sangat luar biasa, yang barangkali di antara kita sudah sangat familiar, yaitu adalah CapCut. Dan barangkali di antara kita telah mengenal CapCut yang versi mobile. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas software CapCut versi PC atau laptop. Kita akan mencoba membuat video sekeren ini. Pertama kita buka icon, kita double klik pada icon, dan ini adalah tampilan awal dari software CapCut. Dan untuk memulai, kita cukup klik tombol New Project yang ada di bagian atas. Kemudian ini adalah tampilan awal ketika kita telah mengklik tombol New Project, dan ada beberapa jendela di bagian atas. Beberapa bagiannya yaitu media, audio, teks, dan seterusnya sampai adjustment. Dan ini bagian preview, ini detail projectnya. Kita bisa membuat nama project ini dengan, atau mengubah nama project dengan cara klik modify. Misalkan kita ketikkan belajar. Seperti ini. Ini resolusinya menyesuaikan dengan video sumber yang akan kita edit. Atau kita juga bisa mengatur di sini, tapi sementara adapted saja. Kemudian save. Nah, di sini sudah berganti nama menjadi belajar. Di bawah ini bagian timeline-nya yang akan digunakan untuk menyusun beberapa video footage-nya. Dan kita akan membahas bagian media terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan video ataupun audio dengan cara drag and drop atau klik tombol import ini. Misalkan kita menambahkan beberapa video ke dalam jendela ini, media. Bisa juga dengan cara drag and drop di sini. 4, kemudian 5 di sini ya, 5 sampai 7. Kita tambahkan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita untuk mengedit, kita bisa melakukan pemindahan ini video ke bagian timeline dengan cara drag and drop. Misalkan kita butuh di video ini misalkan dari detik ke-3 sampai detik ke-8. Kemudian kita tambahkan add to track seperti ini. Bagian ini misalkan cut 2 kita butuh dari misalkan detik ke-8 ya, bisa drag and drop seperti ini. Kemudian ketiga bisa mulai seperti ini dan seterusnya. Di sini ada timeline zoom in dan zoom out ya. Zoom in, zoom out. Keempat, ya, kelima, keenam dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat secara default aplikasi CapCut ini itu ketika kita mengedit di bagian timeline dia bersifat magnetik ya. Jadi kita tidak bisa menggeser lepas secara mandiri. Jadi otomatis dia akan kembali secara magnet di sini. Nah, ini tergantung kebiasaan kita mana yang dirasa sesuai. Ini kita bisa mengubahnya. Jadi misalkan kita tidak cocok dengan cara editing magnet seperti ini. Misalkan kita cocok yang kita bebas menarik ini, misalkan secara mandiri kita atur tempatnya, yaitu dengan cara menonaktifkan main track magnet. Di sini ada tombolnya. Jadi kita bisa menggeser sesuai keinginan kita.
Nah, jadi itu perbedaannya tergantung kebiasaan. Barangkali kita pengen yang seperti ini atau secara magnet. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, seperti ini. Ini cara menambahkan footage ya, ataupun klip ke dalam timeline. Kemudian di sini ada bagian library. Di sini kita bisa memilih beberapa akses ya, beberapa aset. Beberapa aset di sini ada tampilan solid, kemudian animasi, cut out tag, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan sesuai yang kita inginkan, tetapi kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membutuhkan akses internet supaya aset yang ada di CapCut itu bisa kita akses dengan leluasa. Jadi kalau tanpa internet, nanti di sini akan tampilan di bagian ini akan blank dan tidak menampilkan beberapa aset. Dan jadi kita butuh internet untuk bisa mengakses beberapa aset yang ada di CapCut ini. Kemudian kita beralih ke bagian audio. Di sini kita bisa memilih beberapa video yang kita inginkan atau yang cocok untuk video kita. Jadi kita bisa memilih di bagian musik, kita bisa memilih beberapa kategori mulai dari beat, dance, baru, dan seterusnya. Ini kita bisa memilih yang ada di bawaan dari CapCut, bisa juga dengan menambahkan video kita sendiri. Jadi menambahkan audio kita sendiri. Misalkan kalau audio berarti kembali ke media tadi. Ya, kembali ke media, kemudian di bagian import ini kita bisa menambahkan audionya. Tapi kita coba cari di bagian audio ini terlebih dahulu, bawaan dari CapCut. Jadi memang butuh akses internet ya. Kalau internetnya lambat ya akan kesulitan, tapi kalau akses internetnya cepat itu akan memudahkan kita dalam proses pengeditan. Ini kurang cocok, dicari yang cocok. Nah, misalkan ini cukup drag and drop ke timeline. Nah, kita tinggal mengaturnya nantinya. Ada juga sound effect. Di sini banyak sekali sound effect yang bisa kita tambahkan. Misalkan kita mencari sound effect tentang motor cross. Kita ketikkan di sini. Nah, ini tergantung dari kecepatan internetnya. Nah, misalkan ini kita tambahkan. Barulah kita edit di sini. Nah, kita bisa menyesuaikan seperti ini, misalkan ini dikurangi. Nah, di sini ada ya, titik kecil di bagian awal dan akhir. Ini untuk semacam fade in dan fade out ya. Nah, kita juga bisa mengatur di bagian kanan atas ini ada fade in dan fade out secara volume untuk mengatur dari audio itu. Misalkan seperti ini. Nah, disitu banyak sekali aset-aset yang bisa kita manfaatkan, tetapi kita juga perlu memperhatikan copyright ya, barangkali nanti ada hak cipta dan lain sebagainya. Memang lebih amannya kita menyiapkan audio sendiri, kemudian
background sendiri supaya tidak melanggar hak cipta ataupun melanggar kebijakan dari YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke bagian teks. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks di bagian timeline dengan cara drag and drop atau klik tombol itu plus ya, add to track bisa. Kemudian kita ganti namanya di sini, misalkan motocross ya. Misalkan seperti ini. Di sini ada fontnya, kita bisa ganti yang sekiranya cocok. Nah, misalkan ini, yang font size-nya juga bisa diperbesar kecil. Di sini ada bold, warnanya bisa diganti. Sangat lengkap sekali ya. Software gratis tapi memiliki fitur yang sangat lengkap. Dan di sini ada preset style. Ini sangat luar biasa, banyak sekali preset yang bisa kita manfaatkan. Nah, misalkan dicari yang cocok, misalkan ini. Tapi saya ingin garis tepinya ataupun biasa disebut dengan stroke itu lebih tipis. Nah, ini ada di sini stroke. Kita bisa mengatur tebal tipisnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tag ini itu ada animasi yang bisa kita akses. Di sini sangat banyak pilihan. Dan itu semuanya bisa kita akses. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar biasanya ada keterangan di sini pro. Nah, itu kita butuh berlangganan ya, berlangganan ataupun mendaftar di versi yang berbayar. Tapi kita cukup yang gratisnya saja karena yang versi gratis saja itu sudah sangat lengkap sekali. Bisa kita manfaatkan sesuai yang kita suka. Misalkan ini. Nah, kita bisa mengatur durasinya di sini, misalkan 0,7 detik, dan itu kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Itu animasi in, dan animasi out juga bisa kita tambahkan efeknya di bagian out ini. Misalkan ini. Kita bisa lihat previewnya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Aplikasi gratis tapi fiturnya sangat lengkap. Dan ini ada juga directionnya, bisa blur ke bawah, ke atas, atau ke samping. Nah, kita bisa ganti ke atas seperti ini. Kemudian itu bagian tag ya. Ada juga fitur yang lain, tracking misalkan. Ini sangat lengkap sekali software ini. Jadi fitur tracking ini sangat memudahkan kita untuk melakukan proses tracking. Misalkan kita tracking, kita tambahkan di sini motor ya, misalkan asal tulisan seperti ini saja. Kita bikin asal terlebih dahulu. Kemudian kita pengen tracking ini ke knalpot, misalkan knalpot ini. Nah, kita bisa klik tracking, kemudian motion track. Ya. Kita tracking dan kita sesuaikan ke titik knalpot ini. Nah, nanti tulisan ini akan mengikuti pergerakan dari knalpot itu. Nah, misalkan seperti ini ya. Track. Kita tunggu proses tracking selesai. Ya. Proses tracking selesai, kita coba lihat hasilnya. Nah, di situ
kita bisa melihat bahwa tulisan motor itu bergerak mengikuti pergerakan dari gambar knalpotnya. Banyak sekali fitur di CapCut ini di bagian teks khususnya. Ini ada bagian text to speech. Jadi kita bisa merubah tulisan menjadi suara ataupun menghasilkan suara dari tulisan yang ada. Misalkan motor. Nah, kita bisa memilih suara di sini. Misalkan kita ingin menambahkan motor di ini. Jadi cukup klik saja. Kemudian start reading. Otomatis di bawah di bagian track audio itu muncul suara dari teks yang kita tambahkan tadi. Nah, seperti itu ya. Kita mute terlebih dahulu. Nah, itu contoh tracking ya, tapi kita tidak butuh ini. Itu sebagai tambahan ya. Tapi kita tidak menambahkan tracking itu di video kali ini, di proses editing kali ini. Kemudian di pembahasan berikutnya kita berfokus di bagian stiker. Nah, di sini ada beberapa pilihan stiker, banyak sekali di sini. Bisa kita lihat kategorinya dan itu bisa kita tambahkan ke project kita. Misalkan sebagai contoh saja kita tambahkan stiker matahari. Nah, kita tinggal drag and drop saja ke bagian ini timeline dan kita atur ukurannya. Bisa kita tambahkan di sini dan seterusnya. Jadi ada beberapa pilihan ya, banyak sekali. Tinggal disesuaikan apakah dibutuhkan atau tidak. Tapi pada ini kita tidak perlu ya, tidak perlu menambahkan stiker. Kemudian kita beralih di bagian efek. Di bagian efek ini ada banyak pilihan. Kita bisa mencari berdasarkan kategori dan itu bisa kita manfaatkan secara gratis kecuali yang ada stiker pro di bagian thumbnail ini. Nah, kita tinggal cari beberapa efek yang yang kita sukai. Misalkan di bagian ini ya, opening and closing. Ya, kita butuhkan efek hello blur. Kita tambahkan, drag and drop ke klip yang akan kita tambahkan efeknya. Misalkan seperti ini. Ya, seperti itu ya. Dan itu sangat banyak sekali bisa kita manfaatkan. Kemudian kita beralih ke bagian transisi. Nah, di sini sangat banyak sekali macam-macam transisi berdasarkan kategorinya. Ada trending, overlay, kamera, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan transisi di sini. Misalkan di bagian trending kita tambahkan inhale. Drag and drop, kemudian tambahkan di antara dua klip ya, klip 1 dan klip 2. Kemudian kita lihat hasilnya. Jadi seperti itu. Bisa diatur juga durasinya. Di sini setengah detik, misalkan kita atur jadi 0,6 detik juga bisa. Seperti itu. Kita tambahkan lagi di sini. Ya, oke. Ya, seperti itu. Sekalian kita edit ya supaya bagus. Nggak perlu panjang-panjang. Sebagai sampel saja di sini. Jadi seperti itu ya. Dan kita kembali ke bagian ini, kita coba fokus ke filter. Nah, di sini bisa kita manfaatkan filter yang sesuai dengan proyek kita.
sesuai dengan project kita. Ini disesuaikan tema di video yang kita buat. Temanya misalkan portrait, live, atau yang lainnya. Di sini kita cari temanya. Jadi tema kita kan di sini tentang motocross, jadi disesuaikan filter yang cocok. Misalkan ini ya, di bagian movies kita bisa pilih di sini yang cocok mana. Misalkan dan look up ya, kita tambahkan. Jadi sangat mudah untuk menambahkan filter di sini. Kita tinggal tarik sampai ke depan, otomatis videonya itu berubah. Jadi gambar ataupun filternya itu berubah. Kita bisa melihat perbedaan setelah dan sebelum dikasih filter. Dan di sini setelahnya, kemudian ketika dinonaktifkan itu berubah ya. Jadi lebih bagus ketika ditambahkan filter sesuai dengan jenis video yang kita buat. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada bagian adjustment. Jadi selain filter, kita juga bisa memilih bagian adjustment. Ini kita bisa mengcustom warna sesuai keinginan kita, melakukan color grading. Misalkan ini kita perpendek filternya, dan ini kita ingin mengatur sendiri color gradingnya ya. Pewarnaannya kita atur sendiri. Ini kita tambahkan di sini. Misalkan seperti ini, kemudian kita klik, dan di sini ada beberapa pilihan. Di basic, misalkan di adjustment kita ingin menambahkan suasana panas, jadi temperaturnya kita tambahkan, jadi di sini berubah, jadi lebih panas. Atau ingin lebih dingin, bisa ke arah kiri ke warna biru, jadi suasananya bisa berubah. Pewarnaannya juga bisa kita atur di sini. Bagian hue, saturasinya juga sama, atau bagian brightness-nya juga kita bisa atur. Nah, seperti ini, misalkan ini lebih terang, dan seterusnya. Ada juga HSL, kita ingin mengubah warna merah di sini. Kita tinggal klik merah, kita ubah jadi warna putih misalkan. Atau warna hijaunya ingin menjadi warna biru. Kita bisa atur di sini. Jadi yang berubah warna yang kita pilih. Kita ingin merubah warna ungu, kita bisa mengaturnya di sini dan seterusnya. Nah, tapi kita menggunakan fitur yang ada terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu yang ini, kemudian kita tambahkan filter yang tadi, kita perpanjang sampai akhir video. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga sebagai tambahan di sini, kita bisa mengatur per klip video. Misalkan bagian klip ini kita bisa mengatur ukurannya. Jadi ukurannya misalkan pertama 100%. Jadi kita tambahkan keyframe-nya di sini. Ya, add keyframe, kemudian di akhir video kita ingin perbesar videonya menjadi 120% misalkan. Dan ini ada rotasinya, bisa dimiringkan seperti ini. Jadi seolah-olah videonya menjadi diperbesar ya. Jadi seperti ini. Oh, yang tadi belum ditambahkan keyframe ya. Kita ulangi dari 0 derajat. Di 0, kita tambahkan add keyframe. Kemudian di akhir video, oh masih di sini.
Jadi miring 3 derajat misalkan. Kita play. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita atur. Ada motion blur. Dan juga ada fitur stabilize ya. Jadi untuk menstabilkan video yang pergerakannya over. Jadi kita bisa misalkan ini kita ingin stabilkan, tinggal diklik stabilize di sini, dan di sini sudah mulai ya processingnya 26%. Jadi cukup dicentang. Untuk menonaktifkan juga dihilangin centangnya. Jadi sangat mudah, dan ini bisa kita manfaatkan di software CapCut ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, itu hasil setelah di stabilis ya. Ada perbedaan. Kita juga bisa mengatur speednya, speed dari video ini. Jadi speednya menggunakan curve juga bisa. Jump to cut misalkan, jump cut ini. Jadi slow motion, kemudian dipercepat di sini, slow motion lagi, dan seterusnya. Ya, kita potong di sini. Bisa kita geser. Seperti ini ya, kita atur manual. Ya, seperti itu. Di sini juga ada animasi, beberapa animasi efek yang bisa kita tambahkan, tapi bisa kita explore ya sendiri-sendiri di project kita masing-masing. Demikian tutorial singkat tentang software CapCut versi PC. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.